Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam siaran langsung Imun Jiwa yang ke-11 untuk minggu ini, untuk hari ini, hari Kamis. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Salam juga untuk jemaat GBP Ebenezer dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memelihara kita. Bersyukur untuk pertolongannya dalam hidup kita sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pujian, penyembahan, firman, imun jiwa live malam ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa saja yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Tiada hentinya kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, Tuhan percayakan sampai hari ini. Makasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah, diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pujian penyembahan firman Tuhan imun jiwa live malam hari ini di dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kiranya jamahan Allah, Roh Kudus bekerja melalui acara ini memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Polanya kami tinggikan Yesus, nama-Mu kami tinggikan, kami puja. Haleluya. Ku bersyukur padamu atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatasi
Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu Tuhan, merasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kuasa terjadi sekarang ini. Kelepasan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Makasih Tuhan, kiranya pujian kami, penyembahan kami dalam hati-Mu. Terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati setiap kami yang mengikuti acara ini. Berilah hati dan telinga seorang murid pada saat firman ditaburkan, kami diberkati, kami dikuatkan. Dan setiap saudara-saudara kami yang mengikuti acara Imun Jiwa Live ini juga dijamah, dilawat dan diberkati Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya pembacaan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hamba-Mu pakai menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Sekali lagi salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara Jemaat Ebenezer dan Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini mengikuti ibadah pujian penyembahan firman Tuhan melalui Imun Jiwa Live malam hari ini. Baik, malam hari ini kita akan belajar di dalam Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya,
kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Sampai di situ dulu pembacaan kita malam hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan di Jiwa Laik malam hari ini saya memberi judul Keluar dari Kesukaran. Keluar dari kesulitan, dari himpitan, dari pergumulan, dari tantangan hidup. Nah, kita lihat, kita dengar tadi bahwa ada masalah di situ, Bapak Ibu. Dalam cerita ini, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-32, banyak orang, ya, ayat 38 juga, tidak punya makanan 3 hari, tidak ada makanan. Lapar mereka, haus, capek. Kemudian kondisi tubuh, fisik lemah, lemas, drop, ya, dikatakan situ hampir pingsan gitu. Nanti mereka pingsan di jalan. Nah, orang yang lapar, tidak makan, tidak minum, itu biasanya akan menghadapi dehidrasi dan akhirnya daya tubuh menurun, kondisi menurun dan bisa pingsan, bahkan sampai kehilangan nyawa. Kalau sekarang sih enak, bisa diinfus, tapi waktu dulu belum ada. Dan pasti konsentrasi juga berkurang. Makanya orang yang berpuasa itu kadang konsentrasinya berkurang, ya, karena lapar. Jadi oksigen yang ke otak itu kurang sehingga mengurangi kesadaran. Kemudian kesukaran yang lain adalah tempatnya jauh dari rumah. Ya, 32. Dan ayat 33 juga menerangkan tempatnya sunyi, sepi, jauh dari pasar, toko, pemukiman. Atau menurut sekarang Indomaret, Alfamart belum ada waktu itu. Kemudian ayat 33 dikatakan kesukaran orangnya banyak, jumlahnya besar, di ayat 38 juga ya. Masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ayat 34, ada makanan, roti, tapi sedikit. Secara matematika atau logika nggak akan cukup untuk orang sebanyak ini. 7 roti dan beberapa ikan, tidak akan cukup. Mau dibagi kecil-kecil pun setengah senti juga nggak bisa, ya. Atau masing-masing orang 30 hanya pegang gini, set, juga nggak akan kenyang, nggak bisa. Lama-lama semakin kenyat itu ikan sama roti, nggak bisa. Diatur bagaimanapun tidak akan cukup jika dibagi atau semua orang itu harus makan. Tetapi mereka harus makan. Dan mereka menghadapi murid-murid dan Tuhan Yesus secara khusus murid-murid menghadapi kesulitan ini, tantangan ini. Ini masalah, ini kesulitan, ini kesukaran, dan harus diselesaikan. Harus ada jalan keluar dari masalah ini. Harus bisa diatasi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari kesukaran ini, kesulitan ini, tantangan ini yang mustahil saat malam itu, hari itu, jam itu, detik itu juga. Kesempatan itu bisa terselesaikan hari ini. Bagaimana caranya keluar dari kesukaran? Nah, mungkin Bapak Ibu kita pernah mengalami kesulitan seperti ini dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita, keluarga, rumah tangga, mungkin dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan mengalami kesulitan seperti ini, kekurangan seperti ini, dan ini harus diselesaikan. Di rumah tangga mungkin kesulitan makan juga, dan ini harus diselesaikan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, di ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu,
Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yang pertama, bagaimana caranya? Atau apa yang harus dimiliki supaya kita bisa keluar dari kesulitan, kesukaran? Yang pertama adalah mempunyai hati. Harus ada hati. Di sini Yesus memiliki belas kasihan, makanya dia memanggil murid-muridnya untuk terlibat juga memiliki belas kasihan yang sama, rasa yang sama, rasa kasihan yang sama, memiliki hati yang sama seperti hati Yesus. Yesus mengajak murid-muridnya untuk supaya memiliki empati, simpati yang sama, rasa yang sama itu, yaitu ada belas kasihan kepada orang banyak ini. Maksudnya adalah kesukaran ini harus jadi perhatian, harus jadi prioritas, harus jadi agenda penting saat itu, harus diselesaikan secepatnya, supaya pada saat firman Tuhan disampaikan, menerima dengan baik, mendengar dengan baik, konsentrasinya baik, sehingga firman Tuhan itu masuk. Ya. Kalau mendengarkan firman Tuhan mungkin perutnya kosong, agak susah. Tapi harus diselesaikan itu. Memang semua punya hati, semua orang punya hati, ada hati di sini Bapak Ibu, punya hati. Masalahnya hati yang bagaimana? Hati yang digerakkan oleh belas kasihan, kasih terhadap sesama. Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan terhadap orang banyak itu, yang kelaparan, kehausan, capek, ada nanti bisa pingsan karena drop kondisinya. Dan Yesus membawa murid-muridnya, melibatkan murid-muridnya, bahwa juga harus memiliki hati yang sama seperti Tuhan. Hati itu netral, Bapak Ibu. Yang pertama, tergantung siapa atau apa yang menggerakkan. Kalau hatinya digerakkan kasih, dia akan menjadi berkat. Atau hatinya digerakkan oleh iri hati, dengki, sakit hati, kecewa, dendam, ketidakpuasan, curiga, marah, tidak percaya, kejahatan, dan itu pun hatinya juga akan dipakai oleh iblis untuk merusak. Tapi kalau hatinya digerakkan oleh kasih, seperti kasih Yesus, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hati itu netral, tergantung apa dan siapa yang menggerakkan. Digerakkan oleh kasih Tuhan atau oleh setan, digerakkan oleh pengampunan, mengasihi, memaafkan, melayani, memberi, atau dendam, iri hati, sakit hati, curiga, marah, tidak percaya. Hati itu netral. Yang kedua, atau siapa atau apa yang di dalam hati kita, itu menentukan bagaimana hati kita. Siapakah yang menguasai hati kita? Kalau Tuhan Yesus yang menguasai hati kita karena kita mengundang Dia masuk dalam hati kita, bertata dalam hati kita, dalam hidup kita, ada kasih, ada sukacita, pengampunan, berkat, membangun, menghibur, menguatkan, dan menyelamatkan. Jika hati kita isinya adalah Tuhan Yesus, yang bertata adalah Tuhan Yesus. Tetapi kalau hati kita yang bertata itu setan, ya kan, jahat, dendam, fitnah, menghancurkan, menyesatkan, menipu, membunuh. Bagaimana kita bisa keluar dari kesukaran? Atau apa yang harus kita miliki untuk kita bisa keluar dari kesulitan, dari kesukaran, dari himpitan, dari tekanan hidup, dari persoalan pergumulan? Seperti Tuhan Yesus, kita harus punya hati, ada hati, memiliki hati, yaitu belas kasihan. Jadi kita harus digerakkan oleh belas kasihan, hati kita harus digerakkan oleh belas kasihan seperti kasih Yesus. Kalau kita tidak memiliki hati, sulit untuk kita bisa keluar dari pergumulan, atau sulit kita akan menjadi berkat pada saat seseorang, teman kita, keluarga kita mendapatkan pergumulan. Harus memiliki hati seperti hati Yesus, yaitu penuh dengan belas kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-34, bagaimana kita bisa keluar dari tekanan, dari pergumulan, dari kesukaran, dari pergumulan hidup,
apa yang harus kita miliki dimiliki oleh anak Tuhan, oleh setiap orang percaya, oleh jemaat Ebenezer. Yaitu di ayat 34 itu. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Yang kedua, bagaimana kita bisa keluar dari pergumulan masalah kesukaran, tantangan hidup, hintitan hidup, kebutuhan hidup, begitu. Selain memiliki hati kita harus kuat, harus memiliki belas kasihan. Yang kedua, menggali potensi dari dalam, menggali potensi diri, yaitu menggali dari dalam. Dikatakan apa yang ada padamu, pada murid-murid dan orang banyak itu, yaitu roti dan ikan. Di sini diperlukan harus ada kerelaan, kerjasama, sevisi, semisi, satu tujuan supaya bisa makan, kenyang dan tidak pingsan. Dibutuhkan itu. Lah yang bawa ikan, yang bawa roti itu kalau tidak menyerahkan kepada murid dan murid menyerahkan kepada Tuhan Yesus, orang banyak itu tetap kelaparan dan mungkin banyak yang pingsan dan mati. Tetapi pada saat ada kerelaan, diawali dari menggali potensi, mencari apa yang bisa dipakai, apa yang bisa dipergunakan untuk supaya keluar dari kesulitan itu, kelaparan itu, masalah itu. Dicari dulu apa potensi kita, menggali karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kita itu, dioptimalkan. Kemudian menyamakan visi, ya, ada kerelaan di situ, kerjasama, satu tujuan, dan harus ada koordinatornya, harus dikoordinasi supaya tidak ruwet, supaya berjalan dengan baik di sana. Ada yang mengaturnya di ayat 35 itu. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Harus diatur. Kalau berkat tidak diatur dengan baik, hasilnya juga tidak dengan baik, tidak akan ada hasil yang baik. Harus digali potensinya, jangan buru-buru keluar. Gali dulu potensi yang ada, misalkan dalam keluarga, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa ditanam di pinggir tempat tinggal kita, di pekarangan kita. Kalau bergereja atau dalam persekutuan, dalam berjemaat, apa yang bisa digali dari gembalanya, apa yang bisa digali dari jemaatnya, apa yang bisa digali dari gereja ini, potensi-potensi apa yang bisa menghasilkan sesuatu dan bisa dipakai sebagai alat sarana untuk keluar. Mereka menggali, mencari apa yang ada, yang mereka punya saat itu, yaitu di antara murid-murid, di antara orang banyak itu ada roti dan ikan, dan itu bisa dipakai untuk keluar dari kesulitan. Memaksimalkan potensi dari dalam. Ada karunia, talenta, bakat, dan apa yang ada, apa yang bisa dilakukan itu dioptimalkan, dimaksimalkan untuk satu tujuan, satu visi, satu misi, ya, supaya mereka orang banyak itu bisa makan bersama-sama, tidak pingsan, tidak mati, kenyang, puas jasmaninya, dan akhirnya bisa melanjutkan agenda saat itu, mungkin perjalanan atau harus ada yang dilakukan. Harus menggali potensi dari dalam, bukan dari luar, dari dalam. Sering di dalam acara-acara kegiatan gereja, entah Paskah, entah itu Natal, ulang tahun gereja, ucapan syukur atau apapun dalam persekutuan-persekutuan gereja atau persekutuan-persekutuan yang lain, itu sebelum mencari potensi dari luar, kita harus optimalkan dulu potensi-potensi dari dalam persekutuan tersebut. Pergunakan, maksimalkan, ya, totalitas, cari sumber-sumber dari dalam. Jangan buru-buru cari keluar. Kita bisa
keluar dari kesukaran. Bagaimana caranya atau apa yang harus kita miliki? Yaitu harus punya hati yang seperti hati Yesus, mengasihi jiwa-jiwa. Kemudian menggali potensi, ada kemauan, keseriusan, totalitas, menggali potensi dari dalam. Itu harus ada kerjasama, kerelaan, sevisi semisi, satu tujuan. Kalau satu saja, tidak satu tujuan, tidak sehati, sepikir, sejiwa, ya, sulit akan keluar. Coba bayangkan, misalkan dari yang punya roti itu menyerahkan, tapi yang punya ikan tidak menyerahkan, bagaimana? Atau sebaliknya, harus mau, harus rela demi kepentingan orang banyak itu, memiliki hati dan menggali potensi dari dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, di ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti, Tuhan Yesus maksudnya, dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Mujizat terjadi, tapi diawali dari doa. Berdoa, mengucap syukur. Jadi potensi dari dalam tadi, yang sedikit tadi jika dibandingkan dengan orang banyak itu, yang mustahil akan bisa memenuhi kebutuhan orang banyak saat itu, yaitu 7 roti dan beberapa ikan itu, dibawa kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga, mengajarkan sesuatu. Bukan masalah sedikit banyaknya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi bagaimana kita mensyukuri, mengucap syukur, terima kasih, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan, menyerahkan potensi yang dari dalam sudah digali itu, dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong, memberkati. Tuhan akan bekerja dengan caranya. Kuasa Tuhan akan bekerja dengan caranya. Memang secara kacamata kita terbatas, kurang, tidak pas, bahkan tidak mungkin jika dibagi akan memenuhi. Tetapi pada saat dibawa kepada Tuhan, Tuhan Yesus bisa mengubah, melakukan mujizat, dan kesukaran bisa terlewati, kesukaran bisa terjawab, kebutuhan waktu itu bisa tercukupi. Ada ucapan terima kasih, makasih Tuhan untuk berkat-Mu, makasih untuk talenta, karunia, potensi-potensi tadi, roti dan ikan itu, atau kalau dalam keluarga apapun itu, dalam bergereja, persekutuan gereja apapun itu, digali dan dipersembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan menyentuh dengan mujizat, dengan tangan yang kuasa itu, memberkati kepada Tuhan, supaya Tuhan mengambil alih roti dan ikan itu, sehingga kesulitan, pergumulan itu boleh terlewati dengan baik. Ada pengaturan yang baik. Ini juga sebagai salah satu mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghargai berkat Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, tapi cara mengaturnya tidak baik. Di sini katakan memecah-mecahkannya, kemudian dibagi dengan baik, rata, tertib. Ini bicara manajemen berkat. Ada caranya. Jadi tidak aji mumpung. Berkat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Harus diatur dengan baik. Berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan, berkat kehidupan kita sehari-hari yang kita terima daripada Tuhan, kita harus atur dengan sebaik-baiknya. Pergunakan dengan tepat. Misalkan gaji atau uang itu, pergunakan dengan tepat. Saya sering sampaikan kepada seluruh jemaat, mengingatkan tentang memberi persepuluhan. Sepertinya kok mengingatkan itu tabu, tetapi di sini salah satunya juga adalah menghargai berkat Tuhan itu, mengembalikan milik Tuhan, dan kemudian membawa berkat yang Tuhan percayakan itu dipersembahkan juga akan kepada Tuhan, yang Tuhan yang menolong, mencukupkan, mengatur, seperti membawa roti dan ikan itu. Jadi berkat kita selama 1 bulan itu dibawa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, dan Tuhan akan mencukupkan dengan cara
Dan berkatnya Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah memiliki hati, kita harus ada hati belas kasihan seperti Tuhan, menggali potensi dari dalam, kemudian mengucap syukur dan berdoa, menyerahkan potensi yang ada dalam kehidupan kita itu dari dalam itu, serahkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan kuasanya, mujizatnya, dan terjadi mujizat Tuhan itu. Dan berkatnya di ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Dan mereka semuanya 4.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan itu, semuanya makan sampai kenyang. Tidak ada yang tidak kenyang. Kenyang itu bahasa Jawanya itu warek. Perutnya penuh, kenyang, tidak lapar lagi. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa. Ada potongan-potongan roti yang sudah dibagi sampai kenyang itu masih ada sisa. 7 bakul penuh, bukan separuh ya, penuh. Tidak dijelaskan bakulnya seberapa, tetapi itu penuh, lagi sampai tumpah-tumpah. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Kesulitannya, kesukarannya, masalahnya kelaparan. Dan Tuhan mengajak murid-muridnya untuk terlibat di dalam pergumulan itu, harus memiliki hati seperti Tuhan, belas kasihan itu. Kemudian menyuruh mereka cari, menggali potensi yang ada waktu itu di antara murid-murid dan mungkin juga 4.000 orang itu. Cari, dan ketemu roti dan ikan itu. Kemudian setelah dibawa kepada Tuhan, diserahkan, mengucap syukur, didoakan, dan terjadi mujizat. Dan berkatnya mereka kenyang, lapar dikenyangkan, susah dihiburkan, sulit mendapatkan jalan keluar, hambatan ada kelancaran, ada pertolongan Tuhan. Mereka kenyang, terjawab pergumulannya, kemudian masih ada berkat yang sisa, dan itu masih bisa dibagi lagi, masih bisa dipergunakan lagi. Lebih, bukan pas, tetapi lebih. Diawali dari memiliki hati seperti hati Yesus, menggali potensi, memaksimalkan potensi kasih karunia atau karunia bakat, talenta itu dari Tuhan itu, dan mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segenap potensi persoalan pergumulan juga itu kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan kita semua bahwa jikalau Tuhan izinkan persoalan pergumulan terjadi, Tuhan pasti buka jalan, asalkan kita memiliki hati seperti hati Tuhan saat menghadapi masalah itu. Harus menggali potensi yang ada dalam diri kita, talenta karunia itu, dan membawa itu kepada Tuhan, supaya Tuhan ambil alih, bertindak. Itu butuh iman, butuh percayaan kepada Tuhan, penuh bergantung penuh kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan Kau sudah menyertai ibadah kami, pujian dan doa jiwa malam hari ini.